Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Silvi dengan NPM akhir 164. Di sini dalam rangka perbaikan nilai mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, saya akan mengerjakan mengenai laporan arus kas dan proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya oleh Gratika Corp. Di sini soal pertama terdapat instruksi untuk menggunakan metode tidak langsung dalam membuat laporan arus kas untuk Gratika Corp. Untuk membuat laporan arus kas, pertama yang pasti kita harus menulis kop laporannya. Dalam kop laporan laporan arus kas pertama ada nama perusahaannya, yaitu Gratika Corp. Setelah nama perusahaannya tertulis, selanjutnya menulis tentang nama laporannya, yaitu laporan arus kas. Lalu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Di laporan arus kas ini terdapat 3 aktivitas. Pertama, mengenai arus kas terkait aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi. Karena ini laporan keuangan dengan metode tidak langsung, jadi yang pertama kita cari adalah laba bersihnya. Kita tulis di sini laba bersih. Laba bersih ini dari laba ditahan tahun ini dikurangi dengan laba ditahan tahun sebelumnya. Di sini laba tahun 2022 itu 47.50, kemudian tahun 2021 itu 15.000. Kita tulis 40.750 dikurangi 15.000. Ketemu laba bersihnya sebesar 25.750. Kemudian laba bersih ini kan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasinya. Namun karena ini merupakan arus kas, jadi kita harus fokus ke bagian kasnya aja. Untuk itu kita melakukan penyesuaian arus kas. Penyesuaian ini untuk mencari tahu laba yang diperoleh perusahaan itu dari yang benar-benar kas. Jadi kita harus menyisihkan aktivitas non kasnya. Di sini aktivitas non kasnya pertama ada dia menjual peralatan. Untuk menjual peralatan tersebut dia menerima uang sebesar 2.500. Jadi kita tulis penjualan peralatan. Ia memperoleh uang sebesar 2.500. Kemudian ini kan uang yang diperoleh sebesar 2.500, tapi untuk penjualan ini apa yang ia peroleh itu keuntungan atau kerugian bisa dilihat dari harga perolehannya dan penyusutannya. Harga perolehannya sebesar 11.000,
kemudian disusutkan sebesar 30%. Jadi di sini dikurangi 11.000, kemudian 11.000 ini juga jadi 11.000 dikali 30%. Bentar. Jadi kita mencari tahu keuntungan dari penjualan ini tersebut. 11.000 itu harga yang nilai peralatan yang hilang, kemudian dikurangi dengan penyusutannya. 11.000 kali 30%. Nah, ketemu 7.700. Ini merupakan kerugian yang dikeluarkan oleh perusahaan dari penjualan tersebut. Bukan kerugian, tapi laba. 7.700 ini merupakan kehilangan perusahaan dari penjualan peralatan tersebut. Kemudian dikurangi dengan apa yang perusahaan dapatkan, yaitu uang tunai sebesar 2.500. Jadi kita kurangkan ke dalam 7.700 itu tersebut, ketemu 5.200. Ini merupakan rugi dari penjualan peralatan tersebut. Rugi ini mempengaruhi laba bersih sehingga harus ditambahkan. Rugi ini kan mempengurangi laba bersih, jadi harus ditambahkan kembali ke laba bersih tersebut. Lalu selanjutnya untuk gedung. Gedung di sini perusahaan kehilangan gedung seharga 29.750 akibat banjir. Namun perusahaan juga memperoleh 33.000 dari asuransi tersebut. Jadi 33.000 ini dikurangi dengan nilai buku gedung. Jadi kita harus mencari tahu nilai buku gedung tersebut dengan 29.750 dikurangi dengan penyusutannya yaitu 6.000. Jadi di sini 33.000 dikurangi dengan penyusutan gedung tadi 29.750. Harga gedungnya 29.750 dikurangi penyusutan sebesar 6.000. Jadi jadi dalam 3.000 ini terdapat 4.000 pajaknya. Jadi kita di sini tambahkan 4.000-nya. Atau bisa 3.000 ini ditambahkan dengan pajaknya. Jadi gini. Jadi keuntungan yang diperoleh perusahaan akibat hilangnya, kerugian yang diperoleh perusahaan dari hilangnya gedung ini tadi sebesar sekian. Jadi kita
kita tambahkan ke dalam laba bersih ini tersebut. Selanjutnya ada penyusutan. Penyusutan ini merupakan transaksi non-kas atau tidak berhubungan dengan kas, tapi ini mengurangi laba bersih perusahaan. Jadi kita tambahkan kembali. Kita cari tahu penyusutannya. Sebelumnya dari 4.500 ke 2.000. Ini kita cari tahu beban penyusutan yang terjadi pada tahun 2022. Penyusutan akumulasi penyusutan pada tahun 2021 itu sebesar 4.500 dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada tahun 2022, sehingga ini terjadi penurunan. Lalu kita kurangkan dengan penyusutan akibat penjualan barang itu tadi sebesar 11.000 dikurangi 11.000 dikali 30%. Ketemu 800.000. Jadi beban penyusutannya sebesar 800.000. Karena beban penyusutan ini mengurangi laba bersih, jadi ini harusnya ditambah kepada laba bersih. Ditambahkan sebesar 800.000 kepada laba bersih. Kemudian penyusutan atau amortisasi hak cipta. Di sini terdapat amortisasi hak cipta yang awalnya 5.250 menjadi 5.000. Jadi terdapat beban amortisasi. Besar 250. Amortisasi ini mengurangi laba bersih sehingga harus ditambahkan kembali kepada penyesuaian arus kas ini. Lalu kita lihat lagi selanjutnya ada transaksi apa yang non kas tapi menambah atau mengurangi laba bersih. Di sini ada keuntungan penjualan investasi. Keuntungan penjualan investasi. Dia mendapatkan keuntungan sebesar 150. Keuntungan investasi itu 1.500. 1.500 ini merupakan nilai yang menambah laba bersih, tapi karena ini tidak berhubungan dengan kas, jadi kita harus mengurangkannya kepada laba bersih tersebut sebesar 1.500. Lalu ada kenaikan piutang. Selanjutnya kita lihat piutangnya. Di sini terdapat kenaikan
dikenakan sebesar 2.250, tapi juga cadangan piutang. Kita lihat dari cadangan piutangnya juga mengalami penurunan sebesar 1.500. Jadi gini, dari kenaikan piutang dari 10.000 ke 2.50, jadi terdapat kenaikan piutang sebesar 2.250. Kemudian dari cadangan piutang, kenaikan piutang ini berarti terjadi penjualan secara kredit, sehingga terdapat kenaikan penjualan, tapi perusahaan tidak menerima uang tersebut, tidak menerima kas tersebut, jadi kita harus mengurangkannya pada laba bersih. Jadi piutang sebesar 2.250. Kemudian kita lihat di sini juga cadangan piutang mengalami penurunan sebesar 1.500. Yang itu artinya bahwa dari cadangan kerugian piutang ini bisa menjadi kenaikan piutang juga. Jadi dari kenaikan cadangan kerugian piutang ini berarti menandakan bahwa sebesar 1.500 masuk ke dalam piutang. Jadi piutangnya udah dibayar. Hal ini bisa menjadi penyesuaian atau bisa dimasukkan ke dalam kenaikan piutang tersebut. Kita tulis saja di sini cadangan kerugian piutang. Sini mengalami penurunan sebesar 1.500. Penurunan cadangan kerugian piutang ini berarti bahwa cadangan kerugian piutang yang menurun ini berarti bahwa akun piutang yang telah dicadangkan oleh perusahaan telah dibayar oleh debitur, sehingga perusahaan menerima kas, namun tidak tercatat pada laba bersih. Jadi kita kurangkan ke dalam ini.
Kemudian selanjutnya ada kenaikan persediaan. Kenaikan persediaan sebesar 2.000. Jadi dari 10.000 menjadi 12.000. Jadi ada kenaikan persediaan sebesar 2.000. Ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan transaksi pembelian dari persediaan tersebut. Persediaan sebesar 2.000. Transaksi pembelian ini akan mengurangi kas, sehingga kita harus mengurangkannya di sini untuk menyesuaikan laba bersihnya. Kemudian ada, kita lihat utangnya, dia mengalami kenaikan utang, yang mengartikan bahwa perusahaan membeli persediaan namun tidak dengan kas. Hal ini akan mempengaruhi mengurangi laba bersih dari HPP-nya. Namun sehingga kita harus menambahkan di sini untuk menyesuaikannya sebesar 1.000. Utang ya. Begitu. Dari total ini, total penyesuaian, kemudian kita jumlah total penyesuaiannya. Lalu dari total tersebut, untuk mengetahui arus kas dari aktivitas operasi, kita harus mengurangkannya dengan laba bersih dikurangi dengan penyesuaian. Ketemu total arus kas dari aktivitas operasinya sebesar 12.500. Selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi ini adalah kas yang didapat oleh perusahaan dari aktivitas investasinya. Untuk metode tidak langsung ini, kita harus mencari tahu berapa kas yang dihasilkan dari investasi dengan informasi akun-akun yang ditunjukkan dalam soal. Di sini di soal disebutkan terkait investasi ekuitas. Jadi perusahaan menjual investasi ekuitas sebesar 1.500 di atas biaya perolehannya. Penjualan investasi ekuitas.
Di sini harga perolehannya sebesar 3.000 dan dijual di atas harga perolehannya ini sebesar 1.500. Jadi kas yang diterima perusahaan dari penjualan investasi ekuitas ini sebesar 4.500. Lalu kas dari penjualan peralatannya. Kas yang penjualan peralatan merupakan aktivitas investasi perusahaan, dan kas yang diterima dari penjualan tersebut sebesar penjualan peralatan dan aktivitas yang kas yang diterima dari penjualan ini sebesar 2.500. Nah, dari peralatan yang selain menjual peralatan, perusahaan dilihat dari neraca saldonya terdapat kenaikan peralatan, yang itu artinya bahwa perusahaan juga membeli peralatan. Kita tulis di sini pembelian peralatan. Sini peralatan akhirnya itu 40.000. Kemudian dikurangi dengan 20.000. Terdapat kenaikan peralatan sebesar 20.000. Lalu ini kenaikannya dikurangi dengan 11. Jadi awal perusahaan punya peralatan sebesar 20.000, kemudian dikurangi dengan penjualannya sebesar 11.000 penjualan peralatan, sehingga perusahaan punya 9.000. Jadi 40.000 dikurangi dengan peralatan yang dipunya perusahaan. Nah, perusahaan membeli peralatan sebesar 31.000 dengan 16-nya merupakan 16.000 dibayar dengan utang jangka panjang. Jadi di sini kita kurangkan dengan 16.000. Kurang dengan 16.000. Jadi kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli peralatan adalah sebesar 15.000. Karena ini kasnya keluar, berarti di sini simbolnya adalah minus.
karena mengurangi kas perusahaan. Selanjutnya ada klaim asuransi, di mana asuransi ini akibat banjir itu tadi tulis klaim asuransi. Dari asuransi yang diklaim perusahaan ini ada 33.000 itu setelah dikurangi pajak. Jadi kita tambahkan di sini pajaknya itu 4.000. Jadi kas yang diterima perusahaan dari klaim asuransi ini sebesar 37.000. Kita lihat lagi dari aktivitas investasi. Kalau tidak ada, kita lanjut untuk menotal jumlah arus kas dari aktivitas investasi. Sebesar 29.000. Selanjutnya dari aktivitas arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu dari aktivitas pendanaan ini terkait pendanaan perusahaan itu ada yang terkait dividen atau utang jangka panjang seperti wesel. Di sini di soal disebutkan bahwa perusahaan membayar dividen dengan kas, sehingga perusahaan mengeluarkan ini sebesar 5.000, yang artinya bahwa kas perusahaan berkurang sebesar 5.000 untuk membayar dividen. Sehingga kita beri tanda minus di sini untuk mengurangkan. Lalu selanjutnya kita lihat dari wesel bayar itu menurun dari 4.000 ke 3.000. Wesel bayar dari 4.000 ke 3.000, artinya perusahaan telah membayar wesel tersebut sebesar 1.000. Nah, perusahaan membayar ini dengan kas, sehingga kasnya berkurang 1.000. Kita beri tanda minus di sini. Tidak ada lagi arus kas dari pendanaan, jadi kita langsung jumlahkan. Total arus kas dari aktivitas pendanaan.
Lalu dari hasil semua ini kita jumlahkan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami kenaikan kas atau penurunan. Karena di sini hasilnya positif, jadi ini artinya perusahaan mengalami kenaikan arus kas. Kita tulis di sini kenaikan arus kas atau kenaikan kas. Lalu kita jumlahkan dengan kas pada awal tahun, pada periode sebelumnya. Kas 1 Januari 2022 di sini sebesar 23.000. Lalu kas pada akhir periode dari 2022 kita jumlahkan hasil akhir kas harus sama dengan hasil akhir kas yang ada di laporan arus kas ini harus sama dengan kas pada neraca saldo yang ada di soal. Karena ini menunjukkan nominal akhir yang dimiliki kas perusahaan. Selanjutnya laporan arus kas sudah selesai, jadi selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Tulis di sini soal 2. Soal 2 ini merupakan penyesuaian. Yang pertama, pada soal pertama di soal instruksi pada soal ini merupakan membuat jurnal penyesuaian. Membuat jurnal penyesuaian yang nomor 1 ada di mana Caki Group ini tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing 2 tahun terakhir. Penjualan yang masih harus dibayar. Jadi maksud soal ini adalah perusahaan itu telah belum mengakui beban komisi penjualan. Jadi
pada tahun 2021. Pertama terdapat Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar. Jadi dia punya utang komisi penjualan pada akhir Desember 2021 itu sebesar 6.500. Kemudian pada akhir tahun 2022 itu sebesar 5.500. Jadi seharusnya utang Caki ini telah membayar sebesar 1 juta, tapi belum dicatat. Punya hutang. Jadi hutangnya itu telah berkurang, hutang komisinya. Kita tulis di sini 1. Komisi penjualan yang masih harus dibayar. Jadi jurnal yang harus dibuat Caki ini utang komisi penjualan. Oh my god. Utang komisi penjualan. Selanjutnya di soal nomor 2 itu terdapat
koreksi kesalahan untuk pencatatan persediaan dalam 3 tahun terakhir pada 2020 itu terdapat understated 26 juta dan 2021 understated 29 juta dan 2022 overstated 16.700.000. Untuk jurnal penyesuaian untuk tahun 2020 tidak dilakukan jurnal penyesuaian karena diikutkan dalam tahun 2021-nya. Dikoreksi untuk koreksi 2021-nya. Jadi koreksi untuk soal ini pada akhir tahun 2022 itu menggunakan kita lihat dulu karena understated 29 juta. Understated itu berarti terlalu rendah di tahun itu, sehingga kita kembalikan lagi jurnalnya, kita tambahkan karena persediaannya terlalu rendah, jadi kita tambahkan, kita debitkan lagi persediaannya sebesar 29 juta. Lalu karena pada tahun yang mengalami understated ini telah ditutup, jadi kita menggunakan akun laba ditahan sebagai pengganti akun harga pokok penjualan sebesar 29 juta. Lalu untuk jurnal yang mengalami overstate ini, jadi kita karena ini mengalami kelebihan dalam perhitungan persediaan, jadi kita harus mengurangkannya. Kita kurangkan persediaan itu berkurang di kredit. Jadi di sini persediaan sebesar 16.700.000. Nah, untuk jurnal yang mengalami overstated ini terjadi pada tahun 2022, yang mana pada tahun ini belum dilakukan penutupan, belum dibuat jurnal penutup, sehingga akun harga pokok penjualan ini masih digunakan, sehingga kita menggunakan akun harga pokok penjualan sebesar 16.700. Selanjutnya di soal nomor 3 kita lakukan perhitungan terlebih dahulu. Nomor 3 ini soal terkait pengubahan metode penyusutan. Jadi kita harus buat tabel perbedaannya terlebih dahulu. Untuk metode kita lihat dulu pada awalnya dia menggunakan double
declining balance atau penyusutan ganda, menurun ganda. Masa manfaat kita tulis dulu harga awal perolehan sebesar 100 juta, dibeli pada 1 Januari 2020, kemudian peralatan memiliki masa manfaat 10 tahun. Manfaat 10 tahun. Selanjutnya di soal nomor 3 ini mengenai penyusutan peralatan, perubahan kebijakan di mana awalnya perusahaan melakukan penyusutan menggunakan metode menurun ganda, kemudian diganti ke lurus. Pertama, untuk mengerjakan soal ini kita harus menghitung dulu. Kita mencari harga perolehannya. Di sini harga perolehan awalnya itu 100 juta. Kemudian umur ekonomisnya 10 tahun, lalu nilai residunya 0. Kemudian kita cari terlebih dahulu sudah berapa tahun terpakai. Jadi dari tahun 2022 dan 2021, sehingga terpakai 2 tahun, sehingga sisa umur yang akan digunakan untuk selanjutnya itu tinggal 8 tahun. Lalu kita menghitung pada 2021 itu telah tertulis metode menurun gandanya menjadi beban sebesar 36 juta. Lalu untuk penyusutan tahun 2022, perusahaan melakukan perubahan kebijakan dengan garis lurus, sehingga perhitungannya menjadi harga perolehan ini tadi dikurangi dengan penyusutan yang telah berlalu. Sehingga nilai bukunya sebesar 64 juta. Lalu setelah diketahui nilai bukunya, kita hitung penyusutan yang digunakan untuk jurnal koreksinya. Penyusutan pada tahun 2022 awalnya menggunakan awalnya telah tercatat menggunakan metode menurun ganda sebesar 12.800.
juta. 12.800.000. Kemudian penyusutan yang seharusnya sebesar itu tadi, jadi kita kurangkan selisihnya. Jadi diketahui sebesar 4.800.000. Ini merupakan selisih lebih, di mana penyusutan yang tercatat itu lebih besar daripada yang seharusnya. Karena itu jurnal koreksinya jadi akumulasi penyusutan pada beban. Akumulasi penyusutan di debit untuk mengurangkannya dengan nominal 4.800.000 ini. Dan beban penyusutannya dikredit untuk mengurangi nilainya. Dapat menggunakan beban penyusutan karena masih belum ditutup. Kemudian lanjut di soal nomor 4. Di sini tentang mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi yang awalnya menggunakan pengakuan pemulihan biaya kemudian diganti dengan persentase penyelesaian. Pada sebelum tahun 2022 itu persentase setelah dihitung kembali persentase competitionnya itu 150 juta, sedangkan cost recovery-nya itu 105 juta. Jadi ini kita harus kenapa kok gini? Tulis dulu seperti yang di soal percentage of completion. Penyelesaian dan cost recovery
ubah aja. Terus kita cari tahu perbedaan dari pengakuan dari menggunakan persentase penyelesaian sama cost recovery-nya. Jadi persentase penyelesaiannya itu 150 juta sama 60 juta. Kemudian cost recovery-nya 105 juta. Dan pada tahun 2022-nya itu 20 juta. Sehingga bedanya pada persentase penyelesaiannya, perbedaannya itu sebesar sekian. Sebesar 45 juta dan 40 juta. Untuk yang pada tahun 2022 itu karena belum dicatat, jadi diabaikan. Sehingga diabaikan. Jadi kita fokus pada tahun sebelumnya, pada tahun sebelum 2022. Pajak yang ditangguhkan itu sebesar 40%, jadi kita kalikan 45 juta dengan 40% tarif pajaknya, sehingga pajaknya itu sebesar 18 juta. Pajak yang ditangguhkan. Kemudian kemudian kita langsung saja ke jurnal koreksinya, dimana kita mendebit akun konstruksi dalam proses untuk menambahkan dari mendebit, mengurangi untuk akun kontrak konstruksi ini kita menggunakan akun bukan akun piutang. Kita menggunakan akun konstruksi dalam proses. Konstruksi dalam proses. Dan lalu kita kreditkan pajak tangguhannya. Konstruksi dalam proses ini tadi sebesar 45 juta, selisih dari persentase penyelesaian dan cost recovery-nya. Kemudian untuk pajak tangguhannya ini 18 juta. Lalu kita selisihkan di laba ditahan. Laba ditahan merupakan selisih jurnal tersebut. Selesai. Sekian hasil kerja hasil jawaban dari soal saya.
sini hujan dan kebocoran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.